Apa maksudnya dari bangkit dari titik yang terendah? Titik terendah itu apa? Titik terendah adalah ketika seseorang mengalami sesuatu, ya pokoknya siapapun dia, seseorang itu, kita yang terutama mengalami sesuatu yang sangat buruk, pengalaman yang sangat buruk yang menimpa kita, ya. Sehingga perasaannya sangat buruk, perasaannya, ya. Itu bisa masalahnya apa saja, tapi apa yang dirasakan intinya sama, ya. Jadi perasaan yang sangat buruk karena kondisi mentalnya juga sangat buruk. Orang kalau kondisi mentalnya buruk, ya ngerti sendiri, makan nggak nafsu lagi, ya kan? Untuk hidup rasanya sudah nggak ada semangat lagi. Nah, jadi mental yang dalam keadaan buruk ini bisa terjadi ketika sedih, kecewa, marah, ya. Nah, terus bisa juga menyebabkan frustasi. Frustasi itu sampai gini, jadi rasanya untuk apa aku hidup? Atau kalau orang tinggal di satu tempat, untuk apa aku tinggal di sini lagi? Rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Nah ini. Nah jadi orang yang tinggal di titik terendah ini, mengalami titik terendah ini, biasanya ya, ini kalau nanti saudara-saudara ngalami seperti ini, biasanya gini. Orang itu pengennya kan hidupnya yang seperti orang lain, yang terlihatnya pada umumnya ini suka yang bahagia-bahagia saja, yang happy-happy. Tetapi ketika ada sesuatu terjadi dia nggak siap, sehingga rasa hancur hati ini membuat gini, ya itu orang bisa lagi patah hati, lagi putus cinta bisa, terus lagi ngalami kegagalan, itu bisa terjadi. Nah, terus atau orang yang sakit tidak segera sembuh, itu juga bisa ngalami titik terendah ini. Ya, seperti yang pernah saya saksikan, ada seorang yang kena corona, sedangkan dia punya penyakit bawaan. Ini caranya dia ngomong aja sudah berbeda. Pak, tolong doakan saya. Loh kenapa? Positif corona, sedangkan saya punya penyakit bawaan. Ya setidaknya kalau didoakan, kalau saya mati, dosa saya diampuni. Itu orang yang sudah di titik terendah, sudah nggak ada harapan lagi, gitu ya. Makanya ingin saya sampaikan ini untuk menjadi prajurit, ya seperti meneruskan minggu lalu, mentalnya prajurit. Nah ini dimulai dari sini, bangkit dari titik terendah ini. Nah terus ciri-cirinya orang yang ada dalam titik terendah ini biasanya karena frustasi, karena stres, itu biasanya, ya perhatikan ya, biasanya ini kalau tidur rasanya sudah nggak mau bangun lagi. Jadi kalaupun tidur harapannya kan, wah nanti kalau bangun tidur bebannya sudah hilang. Ternyata ketika bangun bebannya nggak juga hilang. Bebannya masih ada terus, masih mengganjal terus. Yang sedih masih tetap sedih. Makanya malas untuk bangun, malas untuk mandi. Kalau ada yang susah mandi, kan? Nah ini bukan karena apa ya, nanti jangan-jangan seperti ini kondisinya dalam titik terendah ini. Ya, untuk itu sebelum kita mulai, coba bisikkan ke teman kanan kirinya, bisikkan dulu aja, bangkit, bangkit. Nah, kalau nggak bangun-bangun juga katakan bangkit, bentak, biar benar-benar bangun. Amin. Nah, katakan bangkit. Ya, karena apa? Roh Tuhan ada pada kita. Amin. Jadi kita percaya roh yang diam di dalam dirimu
lebih besar daripada roh dunia ini. Masalah yang kita hadapi itu tidak sebesar Tuhan yang menyertai kita. Amin. Nah, ini kita harus mulai bangkit dari sini, dari titik terendah ini. Yang tadinya merasa aku ini nggak bisa apa-apa, aku hidup ini nggak ada artinya, masalah seperti nggak ada solusinya. Jangan seperti perkumpulan para pelawak itu ya. Itu masalah tapi tanpa solusi, diskusi masalah tanpa solusi. Jadi cuma muter-muter aja, malah dibikin lawakan. Kalau ini di dalam Tuhan selalu ada jalan. Amin. Selalu ada harapan bagi orang-orang percaya. Nah, kita akan mulai baca firman Tuhan. Bagaimana Daud, ya, Daud ini merasa ada di dalam titik terendah, dan bahkan Daud sering mengalami ini. Dia tuliskan di kitab Mazmur 40 ayat 12 dan 13. Mazmur 40 ayat 12 dan 13. Oke, sudah ketemu semua? Oke, kita baca sama-sama. Mazmur 40 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Wah, ini sampai hatinya apa? Menyerah, rasanya sudah nggak ada harapan lagi. Untuk apa? Saya sudah tidak berdaya lagi. Ini kalau lagu zaman dulu yang ini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Ini bernostalgia ya kan. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini, ya kan. Nah ini karena apa? Dia nyanyinya langsung refnya, jadi susah terus itu. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Jadi coba lagunya dari awal. Itu apa? Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu. Ah, kalau itu enak. Jadi Tuhan, berilah petunjuk-Mu, menyebutkan nama Tuhan. Gitu ya. Nah, Mazmur Daud ini sedang melakukan seperti ini. Aku nggak sanggup lagi. Ya. Dikatakan ayat 13, sebab malapetaka mengepung aku. Malapetaka yang mengepung, ya. Sampai tidak terbilang banyaknya, sudah nggak terhitung lagi jumlahnya, ya. Tidak terhitung, ya. Sehingga aku tidak sanggup melihatnya. Sehingga apa? Tidak sanggup melihatnya, karena begitu banyaknya masalah. Ini yang saya mau selesaikan yang mana dulu gitu. Dari mana dulu? Kita mulai sampai bingung. Dimulai dari mananya untuk menyelesaikan ini. Sampai tidak sanggup melihatnya. Itulah makanya orang kalau sudah tertidur rasanya nggak mau bangun-bangun lagi. Nanti kalau bangun menghadapi kenyataan lagi, menghadapi hal yang sulit lagi. Ya. Nah ini. Terus dikatakan, aku telah terkejar oleh apa? Kesalahanku. Jadi kalau Daud kan ini orang berohani. Jadi kalau terjadi sesuatu, dia akan bertanya pada dirinya sendiri, Tuhan, apa salahku? Apa dosaku? Sehingga ini terjadi, ya kan? Nah ini. Nah, jadi sehingga aku tidak sanggup melihat, lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Nah ini orang yang hidupnya dalam titik terendah ini sampai
lebih baik menyerah. Ya, karena ada orang yang pernah ya, kalau di dalam pelayanan kami ini sering sudah sempat mau bunuh diri karena sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ini penyakit kok nggak sembuh-sembuh. Bahkan sudah pamitan sama suaminya, sama anaknya. Sudah pamitan, Pak, kalau aku pergi duluan bagaimana? Tidak terbayangkan kalau sampai seperti ini ya. Terus sama anaknya, jadi dia mau pergi meninggalkan dunia ini, tetapi masih mengingat, wah anakku masih kecil. Tetapi untuk hidup rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Nah ini, makanya sekarang sama-sama katakan apa? Bangkit, amin. Kita harus bangkit. Kenapa saya perlu berteriak? Ya supaya bangun, kita nggak tertidur, amin. Nah ini, jadi bangkit bersama Tuhan, ya. Nah sekarang kita akan sama-sama belajar ini dari 2 Korintus 13 ayat 45. Nah, nggak usah dibaca ya, biar cepat saya bacakan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh kelemahan, ia disalibkan oleh apa? Kelemahan. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dunia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu? Ujilah diri kita sendiri-sendiri. Kita nggak boleh mengoreksi orang lain. Koreksi dari diri kita sendiri dulu. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Orang yang tidak yakin Yesus Kristus itu ada di dalam dirinya, ini akan mengalami yang namanya titik terendah ini. Stres, frustasi, tidak ada harapan lagi. Nah. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi selidikilah diri kita. Apakah Kristus ada di dalam diri kita atau tidak? Nah, ini tanda-tandanya kalau orang yang ada di dalam Yesus, ini perkataannya akan selalu yang positif. Selalu perkataan yang membangun. Ya walaupun keadaannya lagi buruk, tetapi tidak akan memperburuk dengan perkataan-perkataan yang mengutuk, yang menghancurkan, yang melemahkan. Ya. Jadi misalnya pada waktu mengalami sesuatu yang buruk, sudah sakit cukup parah itu ditanya, bagaimana kabarnya? Wah, semakin buruk ini. Kayaknya sebentar lagi mati. Padahal cuma sakit pinggang itu kesleo ya. Ngomongnya sudah mau mati rasanya. Ya padahal sakit pinggang dipijit sebentar aja tuk sembuh. Tetapi karena tidak ada Kristus di dalam dirinya, di dalam perkataannya, itu seakan-akan mau mati. Iya kan? Nah, makanya sekarang bangkit. Karena apa? Dikatakan begini, bahwa karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena apa? Kelemahan. Tuhan Yesus disalibkan dalam kelemahan. Sebenarnya bukan Tuhan itu lemah, enggak. Tetapi karena tinggal di dalam diri manusia, manusia Yesus, manusia daging, itu diliputi kelemahan. Masih bisa merasakan lapar, masih bisa ngantuk, masih bisa merasakan sakit, ya kan? Disalib dalam kelemahan, namun ia hidup karena apa? Kuasa Allah. Jadi kebangkitannya ini menunjukkan kuasa Allah. Amin. Jadi anak-anak Tuhan yang ada Kristus di dalam hatinya, saat mengalami titik terendah ini akan bangkit. Amin. Akan tetap tegak berdiri. Ya.
Nah, terus yang berkata seperti ini, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dia yang memikul kelemahan kita. Apa yang tidak sanggup kita pikul, itu Tuhan ikut memikulnya. Ya, saya kemarin beberapa hari yang lalu ada anak jemaat kita yang masih ingat firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, dan dia apa yang Bapak sampaikan saya masih ingat sampai sekarang. Nah, saya kasih ilustrasi yang orang memikul kayu, ada orang cari kayu, terus dipikul, dibawa jalan. Tiba-tiba tetangganya datang dengan mobil pickupnya. Terus, ayo Pak, ini contohnya Pak Semiring itu. Pak Semiring, daripada mikul jalan capek, ayo ikut saya. Naik ke pickup. Biar enak Pak, sama-sama nyampe kayu merah. Nah ini, oh ya terima kasih. Tetapi sampai di mobil pickup, ini bebannya nggak diturunkan, tetapi masih tetap dipikul. Jadi mikul sambil naik. Ini, udah jalannya kayak gini. Bukannya tambah enak, tambah sengsara. Ya kan? Nah, sama orang yang Tuhan berkata, hai orang yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, datanglah kepada Yesus. Karena apa? Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu kata Tuhan, bukan kata pendeta saja. Kalau pendeta, Pak Delisa ngomong, pendeta juga manusia, ya kan? Masih lemah juga. Ini kata Tuhan. Ya, kata Tuhan. Jadi bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena apa? Memikulnya nggak sendiri, mikulnya bersama Tuhan. Jadi kalau ada seperti contoh orang ini sedang mikul kayu, terus ada tetangganya yang bawa mobil pickup. Nah, kalau misalnya, ayo Pak, ikut saya bareng. Oh ya terima kasih. Itu langsung bebannya ditaruh, terus dia naik nyantai aja. Itu membawa beban, tapi dia tidak akan merasa terbeban. Amin. Tidak merasa terbebani lagi karena ada yang bawa. Nah, sama seperti Tuhan. Hai orang yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Karena apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau seperti orang ini mikul tapi sudah naik pickup, tapi tetap dipikul terus, bebannya nggak pernah dilepaskan. Ya, sampai ayam tumbuh gigi juga sengsara tetap sengsara, sakit tetap sakit, ya kan, gagal tetap gagal. Ini makanya kita harus bangkit di dalam Tuhan. Amin. Kita harus mulai semangat di dalam Tuhan. Ya. Nah, nanti kesaksian minggu depan ini akan mengalami terobosan baru. Ya, jadi kesaksiannya bukan lagi kesaksian yang biasa-biasa. Amin. Kesaksian yang luar biasa, bukan biasa di luar. Kalau biasa di luar repot juga ya kan, tapi luar biasa. Amin. Jadi kalau ditanya, bagaimana kabarnya? Apa butuh mangkok? Oke, coba sama-sama ini ikuti. Bagaimana kabarnya? Amin. Ya kan, dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi kesaksiannya bukan kesaksian yang biasa-biasa, tetapi yang dahsyat, yang luar biasa. Akan terjadi terobosan di dalam iman kita. Ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan ini bukan sekedar seperti agama-agama lain yang cuma menasihati. Kita punya kelebihan tersendiri dibanding ajaran-ajaran lain. Kelebihannya apa? Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam setiap kita. Amin. Roh Kudus itu sesuatu kekuatan
Yang kalau di dalam bahasa sananya itu dunamos. Dunamos, maka ada kata-kata di bahasa Indonesia dinamis. Nah, terus ada lagi yang sampai menjadi bahan peledak namanya apa? Dinamit. Wah, dunamos itu dari kata dunamos. Jadi dinamit itu bahan kecil saja. Tetapi untuk meledakkan rumah gedung ini cukup satu batang aja, selesai, ya kan? Jadi disulut langsung dulah. Amin. Artinya apa? Kalau kita punya kuasa yang dunamos ini, Roh Kudus yang luar biasa, sanggup menghancurkan, meluluh lantakkan apa yang menjadi penghambat kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, jadi Roh Kudus ini akan membangkitkan iman kita. Karena kalau di Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu membantu dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya ini kadang-kadang kita sampai bingung mau ngomong apa, berdoa doanya apa. Tetapi Roh itu akan berdoa membantu dalam kelemahan kita. Dan Roh itu seperti kuasa yang disebut dunamos, dinamis atau dinamit ini yang bisa meledak. Amin. Ada kuasa ledakan dari dalam hidup kita. Nah, itu. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 43. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 43 ya. Ya, kita sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 43. Oke, sama-sama kita baca biar semuanya terberkati saat ini. Oke, sudah ketemu ya? Baca 1, 2, 3. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Amin. Kita yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkannya dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Amin. Nah, itu makanya firman Tuhan menggenapi firman yang lain yang berkata bahwa orang yang paling lemah dari Allah akan mempermalukan apa yang kuat bagi dunia. Ya. Apa yang paling bodoh bagi di dalam Allah tetapi akan dipakai Tuhan mempermalukan apa yang pintar bagi dunia. Amin. Jadi ini yang dimaksud dengan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kelemahan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Amin. Nah, kita semua harus mengalami ini, mengalami kebangkitan ini. Artinya apa? Bagaimana supaya ditabur dalam kehinaan? Nah, kenapa hal yang disebut titik terendah ini terjadi dalam hidup kita? Nah, ini apa alasan Tuhan? Ya, supaya kita ini, ya, kalau orang berdosa bertobat dari dosanya. Ya. Terus kalau orang yang sudah melayani, sudah mengikut Tuhan, supaya dimurnikan. Amin. Dimurnikan. Jadi gini, ada firman Tuhan yang berkata, Allah membenci orang yang congkak dan sombong. Ya kan? Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati. Terus bahkan dikatakan yang lebih keras lagi, dikatakan seperti ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa?
manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, supaya kita benar-benar menghadapi segala sesuatu dan mengandalkan Tuhan, kita seringkali dibawa masuk ke dalam titik terendah ini. Sampai kita, istilahnya orang kecemplung kali ini, sudah nggak bisa gerak-gerak lagi, tinggal tangannya tolong, tolong, tolong. Ya kan? Saya pernah cerita ada orang yang tidak bisa berenang ketika masuk ke laut, dan orang ini seorang pelaut ya. Jadi tahu bagaimana cara menolongnya. Nah, ketika masih gerak-gerak terus itu dibiarkan. Bahkan kalau kalau dibiarkan bahaya. Mungkin kalau darurat dia terjun, langsung orang yang masih gerak-gerak ini malah dipukul biar pingsan, dipukul, tak, langsung pingsan. Setelah pingsan baru ditarik. Karena apa? Kalau dibiarkan terus bergerak dengan kemauannya sendiri, yang nolong pun akan bisa ikut tenggelam. Itu masalahnya. Nah, jadi makanya dibuat tidak berdaya dulu supaya lebih enak membawanya. Nah, Tuhan kadang-kadang menggiring kita kepada titik terendah ini supaya benar-benar kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, tidak bergantung lagi kepada pikiran kita, kepada akal kita, tetapi sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, nyanyinya sekarang, aku berserah, aku berserah. Jangan kamu terserah ya nanti. Ya kan biasanya kan aku berserah, kamu terserah. Kalau sekarang benar-benar aku berserah. Amin. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itu di Mazmur 37 dikatakan ya bahwa berserah kepada Tuhan semuanya, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Jadi kalau kita nggak menyerahkan Tuhan, nggak segera bertindak. Kalau kita masih merasa mampu, Tuhan akan lihat saja seberapa mampu anakku, seberapa kuat engkau menghadapi masalahmu. Dengan kekuatanmu sendiri itu dibiarkan, dilihat dulu. Kalau masih dengan usahanya sendiri, dilihatin aja. Tetapi ketika dilihatnya, wah ini sudah diambang atau di titik-titik ketidakberdayaan, Tuhan akan segera tolong. Amin. Tuhan akan segera ulurkan tangannya. Ya. Makanya kalau ada sesuatu, cepat mengangkat tangan sama Tuhan. Ya. Yang ada satu lagu yang gini, bila ku angkat tangan menyerah, ya kan? Jadi kalau mengangkat tangan dan menyerah, Tuhan akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Yang refnya, ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Jadi mengangkat tangan artinya kita sudah menyerah. Tuhan, aku gak mampu lagi. Dengan kekuatanku sendiri aku gak bisa, Tuhan. Saat kita menyerah, Tuhan akan turun tangan untuk membela, untuk menolong kita. Amin. Nah, jadi saat ini siapapun kita yang sedang mengalami atau pernah mengalami titik terendah ini, ya, kita mulai bangkit. Amin. Bangkit di dalam Tuhan, bangkit bersama Tuhan. Karena roh yang diam di dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia ini. Kalau kita ditabur dalam kehinaan, akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang tadinya ini enggak ada artinya, cuma dihina-hina. Kamu ini apa? Kamu ini sampah, kamu ini enggak ada gunanya. Satu saat ya orang akan berkata, terima kasih ya, terima kasih karena engkau. Kalau tidak ada kamu, apa jadinya?
Amin. Nah, suatu saat akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, coba ayat yang terakhir paling disukai jemaat. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Ini nggak perlu dibaca pun sudah hafal. Ini sudah dibikin lagu ini soalnya ya. Doa Yabes. Begini saya bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Nah, Yabes, kita harus tahu sejarahnya dulu. Yabes, kenapa disebut Yabes? Yabes, ibunya berkata, karena aku telah melahirkan dalam kesakitan. Dilahirkan dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam ketidakberdayaan. Dia itu paling rendah di antara saudara-saudaranya. Dia paling terhina di antara saudara-saudaranya. Tetapi dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan. Karena apa? Karena dia berseru kepada Allah. Dia berserah kepada Allah. Jadi diangkat gitu ya. Nah, seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa ketika mengalami sakit, dikatakan ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang menggocok tubuhku. Nggak tahu itu sakit apa, tapi ada iblis yang menggocok tubuhku, dan dia berdoa sampai 3 kali untuk mengusir setan yang membuat dia menderita ini. Tapi dikatakan bahwa ketika mengusir 3 kali, iblis pun nggak pergi. Itu atas seizin Tuhan. Ya, penyakitnya nggak segera berlalu dari tubuhnya. Ya, padahal kita tahu Rasul Paulus ini rasul yang dahsyat, yang luar biasa dipakai Tuhan. Nggak perlu tumpang tangan. Ketika menyembuhkan orang, mengusir setan cukup dengan sapu tangan. Ambil sapu tangan satu, didoakan. Ya, orang yang kerasukan langsung lepas, rohnya langsung kabur. Yang sakit ketika kena sapu tangan ini, yang sakit langsung sembuh. Nah, giliran dia yang sakit, kenapa nggak langsung sembuh? Ya kan? Ini Tuhan izinkan terjadi. Jadi kalau kita mengusir setan, setannya kabur, itu atas seizin Tuhan. Kita ngusir setan, setannya nggak kabur, itu juga atas seizin Tuhan. Kita berdoa untuk kesembuhan, orangnya malah dipanggil, itu juga terjadi atas seizin Tuhan. Ada yang didoakan langsung sembuh, itu juga seizin Tuhan. Nah, ini di 2 Korintus 12 ayat 9, boleh dicatat ini. Ayat ini penting ya. Jadi ketika berdoa Rasul Paulus ini kepada Tuhan, tercatat di sini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Kenapa Tuhan izinkan kita ini lemah? Karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Enggak tanggung-tanggung lagi. Artinya di dalam kelemahan kita, saat kita lemah, kita enggak berdaya, kita merasa otak kita sudah buntu, sudah habis akal, sudah kehabisan akal lagi untuk menyelesaikan masalah, sudah tidak ada harapan rasanya.
disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Menjadi sempurna. Dan pertolongan Tuhan itu akan sempurna. Amin.